Halo, selamat pagi anak-anak. Good morning, Om Swastiastu. Kali ini Miss akan melanjutkan materi terakhir kita di semester ganjil ini untuk kelas 10, yaitu materi terakhirnya adalah announcement. Ya, jadi announcement itu kalau di bahasa Indonesia itu artinya pengumuman. Nah, pasti kalian udah familiar banget sama kata pengumuman ya. Kalau misalnya kalian dengar kata announcement atau pengumuman, apa sih yang pertama kali kalian pikirin? Yang terlintas di pikiran kalian kalau dengar kata itu? Pasti tentang hal-hal yang sangat penting ya, hal-hal yang sangat penting yang perlu dikerjakan atau yang harus dikerjakan, dan ini mengandung info-info atau informasi-informasi penting yang perlu kalian ketahui. Itu biasanya pengumuman ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Miss akan ngasih satu contoh apa itu announcement. Oke, jadi silakan kalian pause dulu video ini. Oke, kalian di pause dulu, di stop dulu. Please read this text. Coba kalian baca teksnya ya. Silakan dibaca 5 menit atau 10 menit ya. Setelah itu kalian akan tahu apa sih sebenarnya announcement itu. Nah, jadi pengumuman itu nggak cuma di dalam versi bahasa Indonesia aja, tapi di dalam bahasa Inggris juga kita of course absolutely we have announcement. Kita punya announcement ya. Nah, di announcement ini ngomongin tentang fundraiser ya, atau penggalangan dana. Jadi kalian coba baca dulu tentang announcement ini. Contoh announcement yang dikeluarkan oleh OSIS SMK Trimedia Singaraja. Oh ya, by the way, it's just an example. Ini cuma contoh doang ya. Ini Miss buatnya ngarang-ngarang aja, oke. Tapi ini related to COVID-19 karena materinya harus terkait dengan COVID-19. Tapi ini salah satu contoh announcementnya ya. Oke. Nah, jadi setelah kalian membaca ini, setelah kamu mendengar penjelasan singkat dari Miss, sebenarnya announcement itu apa sih? Kan gitu ya. Oke. So, announcement is something that is written, printed, or spoken verbally. Jadi announcement itu sebenarnya ada berbagai macam jenisnya. Ada yang ditulis, ada yang di print. Biasanya yang di print itu bentuknya kayak poster-poster gitu. Terus ada yang di spoken verbally. Nah, spoken verbally itu maksudnya adalah umumkan secara langsung gitu, diomongin secara suara, pakai suara ya, verbally. Contoh misalnya kalau kamu waktu di SMP dengar gurunya ngasih pengumuman langsung waktu upacara, nah itu juga announcement ya, it's spoken verbally. Ya, jadi yang seperti yang Miss bilang pertama, so that other people know that there is something happening or about to happen. Jadi orang-orang itu tahu sebenarnya apa yang terjadi sama apa yang akan terjadi ya. Jadi announcement itu is used for giving people some informations of what has happened or what will happen. Jadi announcement itu digunakan untuk nginfoin orang-orang nih apa-apa aja sih yang udah terjadi dan apa-apa aja yang akan terjadi and what will happen. And of course, the information is very very important. Jadi itu sangat-sangat penting ya. Kalau nggak penting ngapain di announcement? Ya kan, bener. Okay, so the purpose of announcement is that it's absolutely to inform the reader about informations ya. Jadi untuk menginformasikan sih intinya the purpose of announcement itself, about the informations that already announced by the speaker atau the writer. Jadi informationnya about event, job vacancies ya, atau new admissions, new enrollment ya, itu tergantung dari announcementnya. Jadi informasi-informasi yang ada di announcementnya itu disampaikan ya ke si pembaca atau pendengar
Oke. Jadi purpose-nya intinya to inform ya. Nanti kalau misalnya ada soal misalnya what is the purpose of the test, cari aja yang inform, bener dah jawabannya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kalian mengetahui what is exactly announcement itself, kalian masih ingat kan ada 3 tuh, ada written, printed, sama spoken verbally. Nah, ini adalah salah contoh-contoh dari. Nah, jadi ini ya jenis-jenis announcement. Biasanya kalau yang printed itu dia bentuknya kayak ala-ala poster gini loh anak-anak. Jadi kalau yang written biasanya seperti ini ya. Ini yang written biasanya tertulis ya. Ini biasanya sih banyak dipakai buat meeting atau announcing event maybe. Terus habis itu ini adalah salah satu contohnya untuk event juga yang diprinted, jadi dibuat poster. Jadi ini salah satu announcement juga. Terus ini job vacancy, terus ini pengumuman kalau ada newborn baby ya, ada kelahiran bayi. Oke, jadi sebenarnya announcement itu banyak banget sih contoh teksnya. Contohnya itu yang paling sering dipakai itu sih untuk announce event, meeting ya, missing persons atau animal or items ya. Winners, job vacancies, about sad news, marriage or birth, new products, and etc. Jadi etc. itu etc. itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya announcements itu pokoknya intinya dia mengandung informasi-informasi penting yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Dan si reader atau si listener itu bisa mengerti akan informasi yang disampaikan gitu. Jadi jenis-jenis announcement itu sebenarnya banyak banget. Tapi ini adalah jenis-jenis yang paling sering digunakan gitu. Kita lanjut ya. So the structure of announcement itself, actually that I am a bit confused about the structure itself. Karena setahu Miss kalau announcement itu sih yang penting ada ini ya, ada kontennya. Itu sih yang penting dan informasinya itu juga jelas. Tapi Miss di sini ngambil dari ya the most general structure of announcement itself, yang paling paling general ya. Pertama itu of course ada opening or the title. Jadi title itu biasanya stating the purpose ya. Jadi announcement-nya itu tentang apa. Terus yang kedua ada content atau isi ya, sama kayak YouTube harus ada kontennya, harus ada isinya. Biasanya konten itu ada beberapa informasi. To whom the announcement is for, itu artinya kepada siapa si announcement ini ditunjukkan gitu. Terus yang kedua the purpose of announcement itself, tujuannya apa. Terus kalau misalnya tentang event atau tentang meeting ya, date, time ya, itu harus jelas. Place-nya di mana dan siapa yang membuat announcement. Ini sih biasanya ya kontennya. Dan yang terakhir closing atau closure itu biasanya dia ada kinds of thanking words, ada hope, harapan-harapan yang si writer harapkan kepada si reader atau listener untuk dilakukan. Terus ada magic words. Magic words itu adalah ya kayak kata-kata kiasan gitulah, biar announcement-nya itu lebih menarik. Itu biasanya sih dipakai magic words. Terus at the end itu ada put the writer's name, atau yang buat announcement-nya itu siapa, terus posisinya apa, the position. Kalau misalnya kalian kerja di sebuah perusahaan itu pasti ada namanya dan posisinya tuh jadi apa. Misalnya nama kalian siapa ya, Putu siapa misalnya, Putu Surya gitu misalnya ya, berarti Putu Surya di bawahnya itu pasti ada posisinya, misalnya hotel manager atau F&B supervisor dan sebagainya. Terus biasanya ada sign sih, ada tantangan if it is needed kalau diperluin, tapi mostly ya nggak isi juga, ada yang nggak isi juga gitu. Nah ini Miss ngisinya itu, ini structure yang general ya, tapi kalau ada satu hal yang missing atau yang nggak ada di sebuah announcement itu bukan berarti salah ya.
itu adalah ya style-stylenya mereka aja mau ngasih pengumumannya kayak gimana gitu. Tapi ini sih yang bener, structure yang bener, announcement yang bener. Jadi dia tuh komplit semuanya ada. Oke, jadi kita akan ngambil nih salah satu example about how to decide the structure in announcement. Tadi kita udah bahas ya kalau structure itu ada 3 doang, ada the title, ada content, ada closing juga. Nah, title di sini Miss udah taruh itu tentang fundraiser announcement. Jadi ini pengumuman tentang fundraiser atau penggalian dana. Terus konten itu adalah ini ya, tentang kepada siapa, ini to all of the students ya. Terus the purpose of announcement itself nih, acaranya itu apa sih gitu. We'll have fundraiser to our friends who cannot provide their needs during this COVID-19 pandemic. And the donation can be money and can be transfer. Ya, bisa kasih uang dan ditransfer. Terus ini adalah informasi-informasi penting kemana kamu mau transfer uangnya dan juga confirmation message ke WA ini. Ini pura-pura ya, Miss bikinnya. Ini cuma buat untuk contoh. Terus ada juga gini tanggal, so they have their own date when the fundraising itself is submitted up to. Jadi dia kapan sih fundraisingnya ini berakhir gitu. Berarti mereka cuma nerima sampai 30 April 2020. Nah, terus closing. Ini dah yang sebenarnya bikin rancu. Closing itu biasanya ada thanking ya, thank you so much, itu kan biasa. Nah, magic word yang Miss bilang itu adalah kata-kata kiasan seperti ini. May our kindness can bring someone's happiness. Jadi kata-kata yang bisa membangkitkan semangat si si studentsnya gitu untuk bantu teman-temannya dia yang nggak bisa provide their needs gitu. Jadi ini diharapkan kata-kata ini itu bisa membangkitkan semangat dari students di sekolah gitu ya. Itu namanya magic words. Pokoknya magic words itu udah namanya dari magic itu kan ajaib, words, kata-kata gitu. Jadi kata-kata yang bisa membuat keinginan seseorang itu untuk bergabung di sebuah event gitu sih biasanya sepengertiannya Miss ya. Terus juga ada ada ini ya, nama si pembuat announcementnya dan juga si positionnya. Chief OSIS itu artinya ketua OSIS. Jadi yang buat pengumuman ini ketua OSIS ya, Made bagus. Oke, that's all. I think it's quite easy, gampang ya structure-nya. Terus misalnya kalian kalau ada yang nanya, Miss gimana sih caranya buat pengumuman kayak gitu, apa aja sih tips-tipsnya? Nah, di sini Miss akan ngasih tahu beberapa tips buat how to make a good announcement. Misalnya nanti kalau kalian jadi supervisor atau jadi manager, pasti sering banget bakalan bikin announcement. Oke, yang pertama adalah kalau misalnya announcement-nya itu written atau tertulis, jadi announcement-nya itu harus concisely, harus jelas ya, harus singkat padat dan jelas, itulah istilahnya ya, concisely, clearly and easily understood ya, singkat padat dan jelas. Terus yang kedua, consider the main purpose. Penting gak nih announcement-nya gitu ya, harus ada tujuannya. Terus kalau misalnya itu tentang perusahaan, biasanya ada facts atau fakta-fakta atau data yang mendukung pengumuman tersebut. Kalau misalnya nih ada meeting announcement, contohnya meeting karena ada penurunan penjualan kamar gitu misalnya, kalian harus provide data di sana kalau penjualan kamar pada bulan ini misalnya udah turun berapa persen gitu. Itu maksudnya give facts ya. Jadi untuk provide the announcement itu benar-benar meeting itu benar-benar penting banget buat dibahas gitu. Terus write announcements with short words and avoid repeating unnecessary words. Jadi short words, singkat aja, dan jangan mengulang kata-kata yang nggak penting. Terus
Don't forget to check it by proofreading to avoid misspelling, incorrect phrases, or ineffective sentence. Ya, jadi perlu juga orang lain buat ngecekin, ini announcement-nya udah bener belum aku bikinnya, kayak gitu. Ntar takutnya ada misspelling atau incorrect phrases dan sebagainya. Nah, terus yang ke mana nih yang terakhir ya? Kan tadi Miss bilang ada beberapa jenis announcement tuh, ada yang written, printed, sama spoken verbally ya, atau apa dibicarakan. Nah, ketika kalian bikin oral announcement atau spoken verbally ya, yang harus diperhatikan adalah the way how you deliver that announcements, your intonation, your pauses in the volume ya. Jadi itu harus disesuaikan biar listenersnya can understand what you want to convey easily. Jadi yang dengerin pengumuman itu bisa ngerti maksudnya itu gimana gitu. Maksud pengumuman itu tentang apa gitu ya. Jadi ini perlu penting dipelajari, intonasi, kapan koma stop ya, dan gimana volumenya gitu. Oke, that's all. Maybe kalau misalnya ada yang pengen belajar tentang announcement, Miss nggak masukin ini sebagai tugas ya, tapi kalau misalnya kalian lagi gabut atau pengen mengkonsultasikan tentang announcement sama Miss, please I really appreciate. Miss itu sangat-sangat menghargai kalian yang mau belajar dan mau bertanya. Oke. Nah, ini Miss udah ada bikin 1, 2, 3, 4, ada 5 pertanyaan tentang announcement ini. Kalian coba dikerjakan sendiri, siapa tahu nanti kalian bisa ngerti ya tentang announcement. Untuk yang pertama, why does the school make this announcement? Kenapa sekolah ini membuat announcement? Terus yang kedua, when itu kapan the SFH bisa berakhir, ended. Terus yang ketiga, who did make this announcement? Siapa yang buat announcement? Yang keempat, why do the school administration and the teachers still continue to work? Kenapa mereka itu tetap kerja? Terus yang kelima, what kind of magic word that is stated on this announcement? Jadi, coba tentukan magic words dari announcement ini yang mana. Okay. Thank you so much for downloading this video. I really hope that you can understand about our topic for today, because this is the last topic. Ini last topic terakhir ya, sebelum kita akan UAS. Nah, untuk UASnya Miss ambil materi dari awal sampai announcement ini. Jadi mungkin soal-soal di UASnya itu mungkin akan seperti ini contohnya ya. Jadi kalian bisa dah belajar dari sekarang. Okay, thank you so much. See you on our final test ya. Nanti akan ada 2 jenis tes, ada tes pilihan ganda sama project essay. Okay, thank you and have a good day. Bye.